Dari pihak Protestan ada yang menjawab. Nah, ini jawaban dari gereja Ortodoks. Meskipun dalam gereja Ortodoks patung dilarang, tidak ada patung di dalam gereja Ortodoks, dan secara ketetapan gereja atau secara hukum kanon gereja memang tidak diizinkan membuat patung. Nanti saya jelaskan alasannya. Menuntut orang Nasrani. Istilah Nasrani itu tidak ada dalam Alkitab, dan itu bukan cara orang Kristen menyebut dirinya. Mengapa? Sebab Nasrani itu adalah nama suatu sekte pada abad-abad pertama. Dari Daniel Mananta tentang Kristen itu juga sangat tipis, gitu. Sangat tipis, sehingga pada saat dipengaruhi oleh Abdul Somad bahwa di dalam salib itu ada jinnya, dia terpengaruh. Yang benar menurut saya, jin kafir yang dikatakan Daniel Mananta itu ada di salib, sebetulnya jin kafir itu adanya di otaknya Daniel Mananta ini. Karena menurut saya apa yang dikatakan tidak logik sama sekali gitu loh. Otaknya sudah miring gitu ya, sehingga dia tega menjelek-jelekan agama yang dianut oleh dia sendiri, dan bahkan dianut oleh kedua orang tuanya dan mungkin leluhurnya juga, agama Kristen. Kalau mau jadi mualaf saja, Daniel, ya. Ya, sekali lagi, kalau mau jadi mualaf saja, itu hak setiap orang. Nggak usah banyak bacot kamu, Nil. Kamu artis, tapi kok ya koplok otakmu gitu loh ya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kecaman dari tokoh agama pastinya, dan juga dari orang Muslim yang menanggapi Bro Daniel Mananta soal pernyataannya. Saya pikir teman-teman sekalian, sudah cukup banyak orang yang memberikan penjelasan ini, dan saya berharap bahwa Bro Daniel memberikan klarifikasi gitu ya. Jadi artinya mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang Anda merasa benar belum tentu benar di orang lain. Sesuatu yang mungkin Anda berpikir itu betul, tapi belum tentu kepada orang-orang lain yang akan menilai. Di sisi lain, Anda punya tujuan yang baik supaya orang-orang Kristen tidak jatuh dalam penyembahan berhala. Tetapi di sisi lain, Anda telah menyakiti orang-orang Kristen. Ya, walaupun dalam video Anda menyebutkan Kristen itu secara salah, yaitu dengan mengatakan bahwa Anda pengen ngomong kepada orang-orang Nasrani yang katanya pengikut Yesus. Nasrani itu adalah sekte sesat, Bro Daniel. Ya, orang Yahudi pada waktu itu yang memiliki pemahaman sendiri yang berkembang nantinya ya di abad pertama di Arab Saudi. Di sanalah ada sekte yang disebut dengan Nasrani. Mereka punya pemahaman yang berbeda dari orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen sendiri tidak mau disebut sebagai Nasrani, ya, karena kami bukan orang Nasrani, kami adalah Kristen, ya. Nah, soal mengenai patung yang disampaikannya teman-teman sekalian, kita akan menonton beberapa cuplikan video berikut yang akan memberi tanggapan baik dari Katolik sendiri maupun juga dari Kristen, ya. Kalau saya sendiri teman-teman sekalian, saya sudah memberikan pembelaan bahwa orang Kristen sama sekali tidak menyembah patung. Ya, sama sekali tidak. Ya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam ajaran Kristen itu dilarang untuk membuat patung. Di dalam misalnya patung Yesus dalam gereja, patung ini, patung itu.
Ya, itu tidak ada di dalam agama Kristen. Termasuk juga di agama Kristen Ortodoks. Itu patung-patung seperti patung Bunda Maria, patung Yesus, patung Santo, ya, dan rasul-rasul, orang-orang kudus itu tidak diperbolehkan. Dan Anda sebenarnya lebih ke agama Katolik ya, yang ada patung Bunda Maria, patung Yesus, Santo, orang-orang kudus, para rasul gitu ya. Jadi sebenarnya Anda harus menyampaikan. Jadi dari kata Nasrani aja itu Anda sudah menyapuratakan ya. Jadi Anda harus bisa memberikan klarifikasi dengan itu. Nah teman-teman sekalian, saya langsung saja untuk mengajak kita untuk menonton beberapa cuplikan video berikut ini. Mau ngebahas soal ini yang menurut Daniel Mananta kalau misalnya di patung umat Katolik itu ada unclean spirit atau jin di patung buatan manusia yang disembah. Boleh nggak ngebahas soal ini? Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Kalau nggak boleh gue tetap mau bahas. Hai bro, jadi mohon maaf ya sebelumnya ya. Ini kan videonya nggak bisa di stitch, jadi gue capture aja dan gue hanya pengen membahas di bagian tersebut aja. Mungkin ada misconception kali ya. Kalau misalnya sepengetahuan gue sebagai umat Katolik, kalau Katolik itu tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah patung. Tapi di sini gue kagak mau sakit hati ya, gue cuman pengen menjelaskan. Mungkin Anda kurang paham gitu ya. Memang betul di gereja Katolik itu banyak patung-patung seperti patung Bunda Maria, patung Yesus, salib, dan juga patung Santo Santa itu banyak memang. Tapi patung-patung tersebut tuh hanya sebagai simbol untuk kita kayak menghormati dan kita bisa menganggap keberadaannya gitu loh. Tapi kita tidak menyembah dan mentuhankan patung-patung tersebut gitu loh bro. Nih ibaratnya cara gampangnya gini deh ya. Kenapa gue bilang sebagai simbol? Ibaratnya nih kalau misalnya kita lagi mau berdoa gitu ya. Misalnya let's say di Goa Maria ada patung Bunda Maria gitu ya. Atau kita lagi mau berdoa dengan Tuhan Yesus gitu. Kita lihat patung Tuhan Yesus atau salib begitu ya bro. Nah biasa kan kalau kita doa tuh kalau biar dari hati ke hati tuh kita suka kayak ngobrol gitu ya. Kayak ngobrol sama teman gitu. Bener-bener mencurahkan isi hati kita gitu. Nah ibaratnya aja nih kita ibaratkan kayak kita lagi ngobrol sama pacar. Lu LDRan sama dia. Kadang lu suka minta video call kan, lu pengen lihat visualnya dia seperti apa. Atau setidaknya sambil telepon, mungkin atau sambil zaman dulu nih sambil tulis surat cinta, kita sambil ngeliat fotonya dia, biar berasa gitu bro. Kalau gak abstrak mukanya, paham kagak? Jadi kayak lebih ke hati gitu nyampenya. Begitu sebenarnya say. Saya rasa kalau Daniel mau memberi masukan ya untuk jangan sembah patung, saya pikir orang Kristen tidak ada yang sembah patung ya. Bahkan kalau saudara tanya orang-orang Katolik sekalipun, saya punya kenalan banyak dengan rohaniwan Katolik dan mereka tidak menyembah patung. Saudara-saudara, mereka buat patung bukan tujuan untuk disembah. Karena kalau sekalipun patung mereka dirusak ya, bahkan bukan hanya gereja Katolik ya, kami Protestan pun kalau mau buat patung ya di gereja bukan untuk disembah seperti hanya sebagai aksesoris gerejawi atau di gereja, saya pikir tidak ada masalah ya saudara-saudara, bahwa kami melakukan itu bukan untuk menyembah. Nah, banyak kali orang menuduh orang Katolik menyembah patung, tetapi kalau mau lebih paham apakah orang Katolik itu menyembah patung atau tidak, Anda harus mendengar penjelasan dari pemimpin-pemimpin Katolik, rohaniwan Katolik, ya, apakah tujuan pembuatan patung itu untuk disembah. Saya sudah dengar banyak rohaniwan Katolik menjelaskan itu, bahwa mereka tidak bermaksud membuat patung untuk disembah. Menuntut orang Nasrani. Ya. Istilah Nasrani itu tidak ada dalam Alkitab dan itu bukan cara orang Kristen menyebut dirinya. Mengapa? Sebab Nasrani itu adalah nama suatu sekte pada abad-abad pertama yang memisahkan diri dari gereja. Oleh karena itu, kami sebagai orang Kristen, entah itu Katolik, Protestan, ataupun Ortodoks, tidak pernah menggunakan Nasrani itu untuk menyebut diri kami, dan tidak pernah pula itu disebutkan dalam Alkitab. Kalau orang Kristen menyebutnya ya Kristen. Nasrani itu sebutan dari orang-orang Yahudi waktu itu terhadap pengikut Kristus dari Nazaret,
sehingga kata Nasrani itu muncul. Kalau orang Kristen sendiri nggak pernah menggunakan istilah itu. Oke, teman-teman sekalian, ya seperti itulah penyampaian dari beberapa orang yang memberikan pendapat mereka. Karena tentu saja teman-teman sekalian, mereka perlu dan bertanggung jawab gitu ya, untuk memberikan jawaban atas tuduhan daripada Bro Daniel Mananta. Apalagi dengan persetujuannya kepada Ustaz Abdul Somad yang mengatakan bahwa dia setuju bahwa di salib itu ada roh jahat, ya, unclean spirit, gitu ya. Dan orang Islam sedang goreng-goreng saat ini. Ya, Daniel Mananta bikin kejang-kejang orang Kristen, bikin gempar orang Kristen, gitu ya. Karena Daniel mu'alaf dan setuju bahwa di salib itu ada jin kafir. Jadi saya berharap bahwa melalui video-video yang kita buat itu Bro Daniel Mananta ya boleh memberikan klarifikasi. Dan juga tentu saja menggali lebih dalam lagi. Sehingga tidak meninggalkan ya kebenaran. Itu saja prinsip dan juga pesan saya yang saya mau sampaikan buat Bro Daniel. Dan jika Anda mau mu'alaf, mu'alaf aja juga. Tidak ada masalah, no problem. Orang Kristen tidak marah, tidak menangis, tidak sedih dan segala macam, tidak. Ya, cuman kami kasihan. Itu aja. Ketika Anda mau mu'alaf, meninggalkan Kristen. Ya, karena Anda adalah seorang Kristen yang sudah dikuduskan. Lalu Anda meninggalkan keselamatan itu. Meninggalkan pagar yang sudah dibuat oleh Tuhan. Supaya Anda tetap menjadi selamat. Tapi Anda yang keluar sendiri. Jadi bukan Tuhan yang salah. Dan juga bukan orang-orang Kristen, bukan pendeta Anda, bukan pastor Anda jika Anda beragama Katolik yang salah. Tapi Anda sendiri yang mengambil keputusan untuk keluar daripada kasih karunia Allah. Jadi jika mu'alaf, mu'alaf aja. Tapi Anda jangan kemudian menjadi kandrun yang akan memecah belah umat beragama. Sekian video kali ini teman-teman sekalian. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.